Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih ingat saja ya, setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore selalu di depan Dhamma TV yang selalu damai di hati. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sebelum kita berbincang-bincang di rumah yang adem, ayem, indah ini, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Maha Pengasih, pemurah lagi penyayang, atas rahmat dan ridhonya kepada seluruh titahnya dan umatnya, baik kepada yang kelihatan, yang tidak kelihatan, yang besar, yang kecil, yang panas, yang dingin, khususnya adalah manusia yang mempunyai tanggung jawab membuat perdamaian dunia dan kelestarian alam semesta ini. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Anda pasti sedikit akan terkejut di mana kita berada sekarang ini. Kita berada di sekarang ini sebenarnya ada di lembah lereng Gunung Herjuno ya. Kalau Anda melihat wayang Purwo, pasti jejer pertama kali ini. Deng, dang, deng 3 kali. 1, 2, 3. Baru tak ditancapkan jelek, pasti begitulah. Ini mendadakan bahwa bangsa di lereng lembah Gunung Arjuna inilah yang memulai peradaban dunia ya. Dan datanya masih ada, tapi tidak kita buka sekarang. Nanti ada dalam episode yang lainnya kita buka. Orang sedunia jangan cepat-cepat meninggal dunia sebelum melihat di mana leluhurnya dulu pertama kali ada. Nah gitu ya. Ini tugas para ahli sejarah loh ya. Ahli sejarah supaya bangsa kita nanti dikunjungi masyarakat seluruh dunia. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tepatnya kita sekarang di rumah satu keluarga ya. Kalau saya panggil itu Ibu Diah Roroken Sandifa atau bagaimana, nanti biar diluruskan. Jadi untuk itu tidak akan disayang kalau tidak dikenal. Monggo kami persilakan memperkenalkan diri. Ini yang empunya rumah berdua jejer ini. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, Rahayu. Terima kasih di mana saya diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan Romo Jatikusumo pada siang hari ini kita bisa bersama-sama. Untuk itu saya memperkenalkan diri. Ini yang kedua kalinya saya memperkenalkan diri di Dhamma TV bersama Romo Jatikusumo. Nama saya Rukmila Ulifa Sandifa atau Edi Purwanto Sandifa, bertempat tinggal di Kertanegara Barat nomor 4. Singhasari. Asli lahir di mana, Bu? Asli lahir saya tetap di Malang, di Jalan Kedawung nomor 5. Yang sekarang menjadi Hotel Ibis. Oh, itu ya. Dulu masih sepi ya. Ya, masih sepi. Dasari itu yang sekarang menjadi apa? Jadi ramai sekarang. Juhat ya, Monggo Pak Edi, aslinya di mana kok sampai ketemu yang cocok banget itu sejarahnya pripun? Monggo. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya nama Edi Purwanto. Lahir di Tulungagung. Waduh. Tanggal 24 Maret tahun 1964. Waktu pertama kali kenal dengan Rukmila Ulifa Sandifa, istriku tercinta hari ini, itu pada saat kami telah lulus pendidikan di Teknik Sipil Unmer Malang. Jadi betul bahwa teman kami adalah kontraktor besar waktu itu. Kalau saya masih bujang, maka namanya Mbak Sandifa akan saya nikahi. Itulah yang menjadikan semangatku. Saya akan menikahi kalau sudah ketemu orangnya. Saya berniat seperti itu. Alhamdulillah saya dikabulkan Tuhan, sehingga saya sangat dikaruniai seorang putri yang luar biasa, sehingga sampai hari ini kami telah mempunyai 3 putra. Putra putri, yang satu Sendian Angga Darmawan, kemudian nomor 2
Santri Cindi Nikitasari, nomor 3 Nando Ranggawijaya. Kami berkehidupan sangat bahagia di sini. Alhamdulillah kami bisa menempati rumah di Singasari yang sekarang lagi luar biasa untuk bisa diviralkan. Matur nuwun. Dama TV sudah diberi kesempatan untuk meliput di dalam sini. Mudah-mudahan nanti yang lainnya tiru-tiru. Yang sebelah sono para penonton Dama TV yang kami muliakan. Sebenarnya tidak usah perlu diperkenalkan karena sudah terkenal. Terkenal karena apanya? Karena inisiatifnya. Dan inisiatifnya selalu mempunyai 2 fondamen dasar. Dasar pertama adalah menggali budaya bangsa. Dasar yang kedua adalah dikreatifkan bentuk dalam modern yang tidak pisah dari fondamen dasar. Keaslian, kreativitas, dan jiwa nasional. Nah, hebatnya di situ. Tapi biar memperkenalkan diri namanya, monggo. Terima kasih, Romo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Nama saya Joko Rendi. Saya pengelola Kedai Seni Malangan. Pengelola Kedai Seni, nggih. Kalau nggak salah, Anda itu saya lihat jejak kiprahnya kok selalu ceket dengan bumi Singosari, karena dulu saya sering menjenguk tempat Anda di pendopo sana, banyak kreativitas yang ini. Itu motivasinya apa? Anda kok semangat untuk Singosari itu? Terima kasih Romo. Berangkat saya dari Malang, juga sedikit belajar tentang sejarah Singosari, maka saya pribadi berkesimpulan bahwa peradaban itu sebetulnya berangkatnya dari Singhasari. Waduh, ini sudah hampir terjawab. Peradaban itu berangkatnya dari Singosari. Nanti kita buktikan kapan-kapan, harus pelan-pelan. Sabar, telaten, ulet, dablek. Harus itu. Soalnya apa? Banyak yang nggak nutut ininya. Bu Sandifa, kalau saya masuk, saya merasa angkat tangan ketemu sampean sama Pak Edi ini. Saya idealis saya itu, cita-cita saya itu ya seperti ini, tapi mungkin hanya 1/10 lah. Rumah saya itu akhirnya terbentuk seperti ini, soalnya lah piye lho Bu, angger wis gak kuat ono anu Pak iku gak didol lah. Lah piye bareng wis anu tak delok kempes. Ya pira sih? Ya wis kono lek seneng gowonen gitu ya kadang-kadang lah. Bu, penjenengan nglumpuk nih sampai sekian banyaknya ini, nuwun sewu, perjalanan waktu mencari itu mencari dengan apa, menjelajahi apa orang dengan sendirinya karena sudah terkenal di sini itu tempat kolektor benda-benda antik dan karya seni, lalu orang datang ke sini atau bagaimana? Terima kasih Romo. Saya termasuk sebagai seorang yang harus saya syukuri, dan apapun yang diberikan ini adalah rahmat bagi saya. Itu juga karena restu para leluhur yang ada di sini, yang saya diizinkan di tempat Singhasari ini. Saya mendirikan rumah ini yang sebelumnya itu ada serupa panggilan atau gimana, nenek saya mengatakan kamu harus mundur ke Singhasari. Saat itu juga saya merasa, wah Singhasari lek aduh, karena saya kan biasa di kota. Setelah sekian tahun saya menikah, ternyata memang benar. Saya kepingin beli rumah ini, membangun rumah ini. Itu hanya karena pesan nenek saya ke sini, saya bilang saya bikin rumah ini. Tanah ini akhirnya dipenuhi oleh Tuhan dengan proses yang tidak mudah, tapi alhamdulillah tercapai. Untuk mengumpulkan barang atau desain yang seperti ini, semuanya itu seperti dipersiapkan. Karena apa yang saya inginkan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan. Dan semuanya datang begitu aja. Dan sebagian juga memang ada bagian punya nenek kami yang sudah diberikan untuk kami simpan, untuk kami lestarikan.
Seperti itu Romo. Nggih, Sehingga nggih, nggih. satu demi satu, sekotak demi sekotak, kita nggak berani juga memaksakan diri. Wong saya ini juga paring-paring sing kuwasa rezeki, kita nggak bisa memaksakan diri. Ini proses semuanya itu. Pak Edi hanya sebagai pegawai negeri, saya sendiri sebagai seorang ibu yang dimana saya mencoba berusaha kerajinan, dodol kerajinan. Waktu itu Klompen yang Sumberawan pada saat itu belum ada yang lihat. Saya sendiri ke sana melihat bersama-sama masyarakat Sumberawan. Terima kasih, ternyata dari kerajinan itu kami bisa meningkatkan taraf perekonomian Sumberawan pada kala itu. Di saat itulah kami bersamaan membangun rumah ini step by step, dan semuanya apa yang saya inginkan, apa yang saya bayangkan, seperti berkah itu datang dengan Sendirinya. Waduh, waduh lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ada istilah yang istimewa dari sejarah Bu Edi tadi itu. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih Anda masih setia di depan Dhamma TV. Di Jejak Ki Jati ini memang tidak salah lah ya. Sekarang ini Dhamma TV itu beritanya, apa yang disajikan sudah sangat up to date, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ada penangkapan koruptor, siapapun juga diberitakan dan lain sebagainya. Dan untuk anak-anak mesti diadakan satu ruang khusus yang sifatnya mendidik supaya berbudi pekerti, luhur ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, Ibu Edi atau Bu Sandifa tadi itu mengatakan bahwa berkat leluhur ini satu kata kunci yang sangat hebat. Kenapa? Karena sebenarnya, maaf ya, kalau Allah itu, kalau bagi saya loh ya, nggak usah saya minta, saya tidak pernah minta, ya Allah berilah saya, enggak. Karena beliau itu maha pengasih lagi penyayang ya. Jadi kita minta tidak bisa, nolak tidak bisa, pasti memberi. Dan bentuk kemurahannya itu adalah berbentuk bumi ini. Semua katakanlah ini kerajaan ya, piringnya, porselennya, berliannya, permatanya, emas-emasnya. Kalau ini emas loh ya, tapi bukan ya. Itu semua dari bumi. Jadi bumi itulah bentuk Allah yang disebut alam. Jangan mau ditipu, hidup itu harus cerdas gitu loh ya. Makanya saya mepet di Singosari ini karena Singosari itu tempat pendidikan ya, namanya ngaji. Ngaji itu sinau, belajar supaya pinter. Lek wis pinter aja melarat, aja mung ekspor TKW sama TKI. Kalau ekspor ke luar negeri ya tenaga kerja yang militan gitu loh ya. Karena bangsa yang tercerdas di dunia adalah keturunan bangsa Lemuria. Dan datanya ada di Singosari. Lain waktu kita gamblangkan lagi. Lah nun sewu Padi. Saya tahu penjenengan itu kok gak bertua gitu ya. Ceria terus kayak umur 18 gitu loh perasaan saya itu. Makanya Bu Sandifa itu kerasan di rumah. Nun sewu, pada waktu penjenengan Bu Sandifa mempunyai grendet seperti ini, penjenengan itu merasa tambah senang, merasa sedikit terganggu, atau sedikit harus ikut repot karena nyerbeti, bagaimana Pak? Alhamdulillah kami mendapatkan berkah istri yang luar biasa, punya kreasi dan punya inisiatif yang sangat tinggi tentang isi rumah ini seperti apa. Ya. Kami basic kami adalah teknik sipil, jadi kami hanya menyediakan bangunan berupa struktur kotak-kotak, sedang interior semuanya ini betul-betul kami ikhlas untuk diisi nyonya, sekreatif-kreatifnya, sebagus-bagusnya, seindah-indahnya saya serahkan sepenuhnya ke nyonya. Betul-betul bahwa ini semuanya adalah kreasi dari nyonya interior ini, sehingga kami sangat senang dan kami sangat kerasan bahwa ide-ide bagus dari seniman, terutama ibu sendiri sebagai budayawan, itu betul-betul diimplementasikan, ditempelkan, dan ini pun masih banyak yang belum kita tempel karena lukisan ibu yang lebih dari 1000 buah itu rencana kami punya ruang khusus gedung sendiri gitu ya, untuk dipamerkan ke masyarakat gratis untuk bisa dinikmati. Waduh. Tapi kami masih simpan, mohon maaf kami masih belum ada kesempatan untuk itu.
Jadi apapun yang disentuh oleh Nyonya, kami sangat setuju. Kami sarujuk dan kami senang menikmatinya. Untuk itulah kami berkah menjadi suami Ibu Sandifa. Lalu yang pernah berkunjung ke sini dari bapak-bapak yang kebetulan punya jabatan, saya katakan kebetulan, kalau pensiun tidak punya jabatan. Ya. Siapa Pak yang pernah berkunjung ke sini? Jadi mohon maaf, kami kebetulan juga menduduki apa istilahnya profesi sebagai PNS. Jadi rumah ini pernah dibuat rapat panitia besar hari jadi Kabupaten Malang tahun 2018. Terus kemudian waktu ada acara di Candi, namanya gitaris yang namanya siapa itu dari Gigi, Italoh Non Sewu, sempat singgah di sini untuk menunggu acara. Kemudian ada juga bahwa para pejabat Kabupaten Malang yang sempat, mohon maaf, ada acara di Candi, baik atau apapun, alhamdulillah itu juga istirahatnya di sini. Jadi betul-betul rumah ini rumah barokah, rumah yang pernah dikunjungi para pejabat minimal kan gitu. Dan semua masyarakat yang bisa Nun Sewu, bisa kerso tindak sini, insya Allah kami welcome. Teman-teman dari alumni 82 Unmer Malang Teknik Sipil pernah, alhamdulillah kita sambut di sini. Betapa beliaunya kagum, ini seni apa, Edi dulu orang apa, kemudian alhamdulillah kami karena punya istri ini, kami punya ada Jawa yang seperti ini, implementasi dari orang sipil bisa seperti ini adalah sentuhan dari Nyonya saya, sehingga betul-betul bahwa interior ini adalah ide kreatif dari Rukmila Ulifah Sandifa, istri saya tercinta. Loh Nun Sewu loh Pak, biasanya memang yang punya konsepsi gampang terlaksana itu seorang insinyur loh. Ya, kalau maaf disiplin ilmu yang lainnya itu hitungannya itu masih akeh ya toh. Iki duitku tak tukok iki sok rugi ya, itu karena jurusan ekonomi ya toh. Kalau sarjana hukum beda lagi, itu nanti gini-gini kayak pajaknya larang gitu ya. Karena sebenarnya secara tidak langsung kita sadar bahwa kalau rumah seperti ini dibudayakan dan digo-publikkan untuk umum, itu masyarakat sekelilingnya secara tidak langsung kok ikut terkait ya. Jalannya jadi rame, warung-warung jadi payu, toko-toko pulsa-pulsa jadi laku ya gitulah. Sekarang saya pengen ke Mas Joko. Pak Joko Randy ini kalau nggak salah akhir-akhir ini dengan sukarela, istilahnya gratis ya, itu ikhlas untuk menggiring anak-anak tingkat sekolah tingkat TK ataupun SD ya, untuk mulai mengetahui tentang karya-karya leluhur. Apakah mungkin kalau sekali tempo anak SD itu dibudayakan sekali tempo lihat sini, mudah-mudahan Bu Edi juga nggak keberatan, biar semakin cinta terhadap itu, karena cinta karya seni leluhur adalah paling tidak nasionalisme pada anak-anak itu. Pripun Mas? Terima kasih ya. Sejak tadi saya duduk di sini tolah-toleh dangak-dangak terus gitu ya. Jujur aja saya kagum dengan melihat tempat ini, sehingga terbesit saya pribadi punya pemikiran suatu saat nanti diperkenankan anak-anak saya berkunjung di sini untuk melihat nilai seni tinggi hasil karya leluhur ini, yang mana sementara ini saya kan aktif di kesenian, sehingga terbesit bahwa berkesenian itu harus berbudaya. Berangkat dari tadi saya bilang tentang peradaban itu dari Singhasari ini, maka kita berkesenian berharap berkesenian yang berbudaya, tidak hanya cuman berkesenian aja. Jadi harus betul-betul berpatrun pada budaya Nuswantara itu. Terima kasih. Para penonton dan dengar ya tadi yang diaturkan Pak Joko tadi itu, berangkat dari Singhasari. Memang coba kalau Anda telaten dan pernah keliling ke Indonesia ya, kebetulan saya mulai dari Aceh sampai Irian sana, saya selalu nyebut Irian terus ya, nggak Papua ya, Irian terus jak dulu ya.
karya seni yang paling halus adalah karya seni di Singosari. Oleh karena itu masyarakat Singosari kalau mau jadi pengrajin, entah teklek, entah klompen, entah tas, entah apapun, pasti nanti akan laris. Dan larisnya itu pasti ada syaratnya, dikenal, ada alur yang memasarkan, dan penguasa mempunyai niat untuk membesarkan produk Singosari, termasuk kesinambungan antara masyarakat, antara seniman, budayawan, dan pemerintah berjalan bersama-sama. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dulu pada waktu saya buka-buka buku di zaman dulu, Belanda itu malah mempunyai struktur Candi Singosari itu cantik sekali, cantik, molek gitu loh ya. Sekarang Candi Jawa hanya ada di Tretes sana, dan itu Candi Jawa yang asli ya, artinya di Tretes, di jalan menuju ke Tretes kanan jalan itu ada. Tapi kalau akan membuka mulai kapan bangsa kita beradab, tadi sudah disampaikan, ada kurang lebih sekitar 10 meter lah dari sini. Ada Dworopolo 2 tadi itu sebenarnya yang saya gambarkan ini ya. Dworopolo itu ini, coba ini godonya ke atas, kalau itu ke bawah. Ini karena sudah improvisasi dari zaman Mataram baru. Ini gunungan ya. Ini pertama kali setelah benua Atlantik tenggelam, lalu semua eksodus ke puncak sini. Manusia itu ngungsi ya, kalau sekarang ngungsi. Karena tahu kalau akan ada bencana besar gitu loh ya. Loh kok tahu? Ya tahu. Tanya siapa? Tanya kepada Tuhan. Caranya piye? Meneng ya. Bertanya itu semakin diam semakin gampang mengetahui, semakin gampang diberitahu. Kalau bertanyanya bengok-bengok, mau macam-macam, gak mungkin roh. Jadi ngungsi ke sini. 100 orang ke atas sana, ke Gunung Arjuna ya. Makanya di sini digambarkan. Terus turun ya, turun ke bawah membuat kerajaan. Kerajaan ini di atasnya Sumberawan dulu di sini. Lalu peninggalannya itu ini. Jadi Dworopolo 2 itu bukan zaman Singosari, zaman Kenaro abad 12, tidak. Itu 100 tahun Masehi lamanya ya. Rajanya Romo Simo Singoro Wonokerto. Karena Prabu zaman baru disebut Parikesit Simoludro, begitu ya. Ini yang mulai nanti kita tulis pelan-pelan lah. Ini filosofi semua ya, bahwa manusia itu isinya hanya 2. Yang satu berpihak kekerasan, yang satu kelembutan tapi penuh dengan ketegaran. Digambarkan harimau dan banteng. Jadi ini kenapa digambarkan seperti itu? Bahwa manusia yang sadar tidak mungkin akan kebenaran tanpa harus ada kejelekan ya. Tapi jelek itu sebenarnya juga ciptaan juga ya. Ciptaan juga. Api panas ya. Kalau nggak ada api nggak bisa untuk menanak nasi, nggak bisa untuk buat kopi. Tapi api pun kalau sudah ngamuk obong. Segalak-galak api kalah dengan air lah. Ini nanti mumpung di Singosari kita kupas ya, jangan kemana-mana. Masih di depan jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati ya. Supaya anak-anak tahu tentang negerinya. Terpaksa nuwun sewu lho Pak Adi ya. Ini tadi itu sebenarnya kalau enggak di sini kita tuh biasanya nggak bisa ngupas tuh. Neng dalam kene kok nyocok karepe dhewe metu gitu aja. Nuwun sewu ya. Saya lanjutkan ya penonton ya, supaya tahu ya bahwa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang jenius gitulah. Kenapa ini gambar pohon ya? Artinya Gunung Arjuna itulah yang memberi nafkah kepada manusia-manusia yang ada di sana ya. Ini gambarnya kepala buto, kepala raksasa. Artinya apa? Di dalam dunia ini jangan sombong, awas. Ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Adalah kekuatan-kekuatan yang besar. Karena gunung pasti ada longsornya, pasti ada banjirnya, dan lain sebagainya. Supaya tidak banjir bagaimana? Pohon jangan dibabati semaunya sendiri ya.
Itu jadi ini ada kerannya, ada macam-macamnya ya. Nah, ini rumah, ini pasti ada ini yang namanya ini Garuda Yakso. Garuda Yakso. Garuda itu bahasa Jawa Sanskrit, singkatan dari gaib rumeksa ing dat, ya. Awas manusia, bahwa orang hidup itu pasti ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi? Adalah gaib ini, ya. Oleh karena itu digambarkan kalau sudah berumah tangga itu harus damai rumahmu ini, ya. Ingat sejarah leluhur, ada kaitannya dengan Bu Edi tadi tentang betapa indahnya leluhur membimbing beliau, ya. Jadi ini digambarkan suatu kerajaan. Kerajaan ini disebut Hestino. Nah, dengarkan. Kan kita tidak pernah bayangkan, waduh, wong Jawa kok disebut Ngastino. Ngastino kok gini Citraksi, Citrakso, Dursasana, Duryudana. Nek neng wayang mesti kalah. Wayang itu gambaran, ya. Hestino, kenapa? Karena pada waktu ngungsi di atas ini, ya, turun karena banjir sudah reda, turun ke bawah. Apa yang dikerjakan pertama kali? Menaklukkan gajah, ya. Kenapa gajah ditaklukkan? Kok nggak harimau? Kok nggak hewan yang lainnya? Karena gajah itu bisa membantu manusia untuk ngangkut kayu-kayu besar, ya, untuk kendaraan, untuk tumpahannya raja-raja. Gajah itu pinter, gajah itu. Gajah itu bahasa Sanskritnya disebut Hesti. No itu wujud ada. Hestino atau gajah oling atau gajah oyo. Oling itu begini. Jadi di Sumberawan sana kurang lebih pada waktu itu, ya, siang, malam, sore, pagi itu gajah itu berjalan oling. Makanya disebut Ngastino utawa gajah oling, ya. Ya kita ini anak keturunannya, kita ini bangsa Indonesia itu sekarang. Nah, ini sejarah yang kita ungkap. Terus mungkin anak-anak bertanya, Pulau Jawa sekarang kok tidak ada gajah, yang banyak kok Sumatera. Itu kan sudah berganti zaman, karena kalau ada gunung-gunung mau meletus, yang tahu dulu tuh kewan, bukan manusia. Jadi kewan kenapa kok tahu kalau alam akan bergerak? Karena binatang itu lebih dekat dengan alam daripada manusia. Lah, kesalahannya manusia sekarang ini kurang dekat dengan alam, akhirnya merusak alam itu sendiri. Kalau binatang tahu, makanya terus eksodus ke Sumatera sana. Tapi di sini kalau Anda pergi ke Kali Solo, Bengawan Solo, gading-gading 4 meter itu ditemukan di sana, ya. Itulah ini sejarah bangsa kita yang sekarang oleh Bu Edi dan Pak Edi dan Mas Joko ini diteruskan dalam bentuk yang lain, ya, sebisa-bisanya. Jadi nanti Mas Joko tetap harapan saya, syukur kalau anak-anak SD itu sekali tempo gantian jajangan bareng-bareng, nanti wel-welan rame. Mungkin gantian ke sini periode, syukur bapak-bapak kepala dinas nuwun sewu, ya, mungkin sekali tempo, karena ini salah satu penanaman budi pekerti sebenarnya, supaya anak-anak mulai mencintai tentang karya-karya dan kearifan leluhur. Nah, Pak Edi, ini kira-kira penjenengan setelah ini apa mandek cukup di sini, apa ada program-program gambaran yang lain untuk mendukung ibunya ini? Kami punya cita-cita besar di keluarga ini untuk memberikan rasa nyaman untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kami bercita-cita apa yang disampaikan Nyonya tiap hari, kami ingin mendirikan seluruh tempat peribadatan, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, di pantai selatan. Pantai selatan adalah berkah karunia Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga kalaupun kami nanti diberi kesempatan untuk mendapatkan areal yang cukup luas, berhektar-hektar, kami ingin memberikan rasa nyaman dan hiburan, terutama sentuhan pariwisata, sehingga pergi ke pantai itu tidak hanya menikmati keindahan karya Tuhan, tapi juga ingin memberikan
syukur, ingin memberikan rasa apa ya, nyun sewu, dekat dengan Tuhan dengan cara beribadah di tempat-tempat itu. Kami punya ide yang sangat luar biasa ini. Kalaupun di akhir hayat kami nanti juga masih belum berkecukupan, kami berharap putra putri cucu keturunan kami akan meneruskan itu. Mulia sekali. Sehingga tetap mohon berkah dari Tuhan, berkah para leluhur, para sesepuh yang sudah mendukung kami selama hidup bermasyarakat di Singosari, dan siapapun yang akan menyumbangkan nanti, apapun yang akan kami terima di sana adalah berkah semuanya, rahmatan lil alamin. Waduh, saya mewakili bangsa Indonesia, tepuk tangan gemuruh. Ini ide yang sangat berlian, karena kalau sudah di mata Sang Maha Kuasa, itu sebenarnya ya adil seperti tadi ya. Di Laut Selatan rencananya itu akan didirikan tempat ibadah. Waduh, bukan main hebatnya ya. Memang yang penting buat kita adalah bagaimana meneruskan cita-cita leluhur. Istilahnya bertuhan tadi itu ya. Kalau kita sudah bertuhan tuh enak kok hidup itu. Enak banget sudahlah. Wasrah enak, orang duwe susah, orang duwe seneng. Duit akeh ya ora seneng, ora duwe duit ya ora susah. Teorinya beliau seperti itu ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang hidup ini bercorak ragam ya, bercorak ragam, bervariasi dan sangat aksi interaksi lah. Nuwun sewu. Tadi belum menceritakan masalah sisi-sisi yang sedikit membuat kasarane ya cara mlakuno ono sandungan, ono gerjelan. Mestinya logika lo ya, mesti ada itu. Pasti. Bagaimana? Banyak sekali. Dalam proses perjalanan seseorang itu saya sangat terima kasih, karena suka duka yang penting adalah satu, kepercayaan, yang dimana satu keluarga ini saling membantu dan saling mendukung. Tentu perjalanan untuk proses kesini itu tidak gampang. Suka duka itu selalu ada, datang dan pergi. Tapi semua itu saya anggap bahwa semua itu adalah rahmat yang harus kita jalani dan harus kita kuat. Karena semua datangnya rahmat itu dari Tuhan. Dan hanya restu leluhurlah yang bisa menjadikan kami yang berpegangan hanya satu biji sawi. Kekuatan kami hanya itu, atas rahmat Tuhan dan restu leluhur. Saya percaya semuanya itu akan terlewati dengan baik, karena kita satu ke kapal yang sama, kita punya tujuan yang sama, semuanya itu pasti akan terlampaui dengan baik. Dan duka-duka yang paling sedih di saat-saat dimana kami ingin melakukan sesuatu kebajikan atau niatan-niatan yang sekiranya menurut saya itu untuk kebersamaan, itu loh sulitnya setengah mati. Yang saya minta hanya satu, semua boleh ditanyakan, nyengkuyung. Iya. Sulitnya setengah mati. Iya. Tapi ya. itu bukan berarti tidak tercapai. Nggih. Mungkin ini semua saya juga harus belajar, dan semuanya harus belajar. Itu aja. Cuma nuwun sewu Bu, saya tuh malah cemburu mbak Pak Edi. Soalnya gini ya, saya tuh sejak kecil Bu, masih belum sekolah, udah pengen kalau mendengar sejarah namanya Ken Arok, Ken Dedes itu seneng gitu loh. Sampai suatu saat tuh saya tuh pengen tahu Singosari itu mana. Saya tuh anaknya orang miskin di desa, bapak saya tuh kereng, ya kejam apa keras lah. Kalau saya pergi nggak jelas gitu, dipewecuti budawer gitu. Tapi didikan bapak memang begini akhirnya. Terus saya nyolong-nyolong, karena nggak punya duit. Di pasar Legi Blitar tuh biasanya ada truk kirim babi ke Surabaya. Saya bilang sama supir truk, Pak Le, saya mau ikut pengen tahu Singosari boleh? Yo boleh, tapi ya di belakang ya campur babi, soalnya di depan sudah 3 orang. Saya kernet sama yang membawa babi, nggak apa-apa gitu. Jadi saya tuh yang silite babi di ngalor ngidul gitu. Saking pengen tahu Singosari. Karena dengan Singosari ini kita tanpa Singosari tidak ada Mojopahit ya. Makanya kalau sekarang itu Singosari kita bangkitkan lagi,
itu jelas Nusantara itu akan semakin jaya. Nah, kembali ke masalah itu, akhirnya saya turun di pasar. Turun di pasar sana itu belum ada dulu tuh tukang parkir belum ada. Pak Lek pundi nggih? Candi Singosari sing ngeten butone loro. Oh kono mlaku rono. Terus ke barat gitu. Enggak usah numpak apa-apa cedek gitu. Begitu tahu di buto loro, Bu. Saya ngerwangun nangis. Saya nangis gak bisa tampet, Bu. Jadi saya bisa melihat leluhur kita itu orang yang jenius, orang yang gagah. Dan itu bukti, Bu. Bukti bahwa inilah bayi yang baru lahir setelah bumi itu hancur. Bumi hancur, era Atlantik tenggelam, dasar laut ke permukaan, ya, mendirikan kerajaan tadi itu, pintu gerbangnya Dworopolo II itu. Makanya kalau kita lihat ya, nanti sedikit kita tambahin tentang Dworopolo ya, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Anda masih setia di Dhamma TV. Memang cerita tentang sejarah itu tidak ada jeleknya. Anak-anak, tetangga-tetangga yang TV-nya lagi error ya dijawil ya. Setiap hari Kamis dan hari Senin ya. Tadi saya cerita masalah, coba diperhatikan ya. Dworopolo loro itu bayi. Bukan buta loh, itu bayi ya. Tangannya coba, tangannya, kakinya, tangannya. Kenapa ada taringnya? Kita memang bangsa bertaring ya. Bangsa bertaring itu bangsa keturunan bangsa Lemuria yang otaknya jenius itu ya. Terus yang kedua tangannya ini seperti bayi semua. Jadi artinya kerajaan Singosari pada waktu itu adalah kerajaan pertama kali yang baru lahir setelah dunia itu hancur-hancuran. Eropa masih pedot waktu itu, daratan Cina gebuk-gebukan ngalor ngidul, Amerika masih panah-panahan, belum ada apa-apa. Di sini sudah ada peradaban yang besar. Makanya tadi kalau Pak Joko mengatakan bahwa dari Singosari inilah peradaban akan dibangun dan terbangun, itu memang betul ya. Monggo, ini ada kesan-kesan terakhir Bu, dan harapan apa yang belum tersampai? Saya menyambung apa yang dikatakan Romo, bahwa Singhasari ini memang sudah mempunyai budaya yang luar biasa dari dulu. Karena dilihat bagaimanapun kita tidak mengakui dengan adanya candi, dengan adanya ukiran, dengan adanya Sangsekerta itu, bahwa kita adalah bangsa yang sudah punya budi pengerti dan pengetahuan yang lebih tinggi jauh sebelumnya. Untuk itu harapan saya, anak-anakku semua yang ada di sana atau saudara-saudaraku yang ada di luar Singhasari ini, ayo kita baru menjadi Singhasari, baru menjadi orang Jawa kalau sudah pernah datang ke Singhasari. Dan itu sudah lama saya mengatakan sampai di Belanda, kamu belum Jawa kalau belum sampai ke Singhasari. Ini menurut saya, untuk itu di Singhasari ini banyak sekali misteri dan restu yang luar biasa, kekayaan yang bisa kita nikmati hingga kini. Itu adalah cikal bakal dari Singhasari. Singhasari bukan di tempat sini aja, tapi di mana-mana, dan luasnya sampai di mana itu Singgajai itu? Ya, sampai Thailand. Betapa luar biasanya leluhur kita, Paman Gajah Mada yang mempersatukan kita sampai mendapatkan seperti itu. Untuk itu saya sebagai generasi penerus dan saya yang bertempat tinggal di sini, saya sangat bangga sekali. Anak-anak saya juga saya bangga sekali. Singhasari tetap ada di tangan kami. Pak Edi, monggo, mau apa harapannya? Terima kasih. Kami memang mendapat bocoran kemarin bahwa Pak Kemenpar, Kementerian Pariwisata RI, rawuh di Singhasari dalam rangka menyerahkan PP nomor 68 tahun 2019 tentang kawasan ekonomi khusus yang bertempat di Singhasari. Waduh. Secara khusus tempatnya adalah di Singhasari Residen. Nah, itu sangat luar biasa. Itu adalah betul-betul bahwa pusat kerajaan dari seluruh kerajaan di Singhasari. Alhamdulillah Bapak Jokowi kita sudah menandatangani PP tentang
KIK itu kemarin diserahkan, kami menyambut dengan baik sebagai PNS, betul-betul kami juga mengabdi Kemenagara. Kalaupun kami juga berwilayah atau bertempat di Singosari, kami sangat bersyukur. Nanti kalau memang betul-betul bahwa KIK itu akan memerlukan tenaga kerja yang asli orang Singosari, lebih dari 5.000 orang, maka berkah itu tiada kita bayangkan, luar biasa sekali. Waduh. Infrastruktur yang setiap tahun akan lebih dari 1 triliun menuju kawasan. Waduh. Inilah zaman kemasan atau bangkitnya Nun Sewu istilahnya dari kerajaan Singosari dulu yang sangat luar biasa. Maka inilah dalam generasi yang sekarang ini, milenial ini akan bangkit melalui KIK yang dipimpin oleh Bapak David. Ini akan menjadikan Singosari menjadi kejayaan yang adiluhung yang luar biasa, dan kami akan di dalamnya akan berkecimpung dan akan ikut Nun Sewu melaksanakan apa yang menjadi KIK itu, sehingga kalaupun anak cucu keturunan kami adalah penikmat daripada istilahnya kejayaan kerajaan Singosari yang implementasinya sekarang adalah kawasan ekonomi khusus Singosari, itu berkah dari Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan sudah nyarujui sehingga kalaupun Singosari menjadi besar dan jaya, itu harapan kita semua, Indonesia pada umumnya dan dunia pada khususnya. Itu kami harapannya seperti itu. Waduh, para penonton Damati yang kamu muliakan, hebat sekali. Tapi Pak Di, saya nunut loh ya, nanti kalau sudah banyak orang berkunjung sini, jangan lupa mandi di tempat sumber saya di Sumber Nagan sana. Mandi, minum, sampai warek-warek oleh mandi sampai lumutan boleh. Gratis ya. Saya 24 jam monggo. Mas Joko, sekarang sampean harus menerangkan tentang Singosari bangkit tadi itu, target, lalu kondisi sekarang, lalu kira-kira apa yang perlu diambek para martakan. Monggo. Terima kasih Romo. Dari tadi saya memperhatikan, saya tidak yakin Singosari akan bangkit kembali. Loh. Tapi semangat Singosari harus bangkit kembali. Semangat ya. Jadi semangat Singosari. Karena masih terpengaruh juga lingkungan ini siap apa enggak gitu ya. Jadi semangat Singosari harus tetap bangkit. Ya. Nah, dan jadi untuk itu saya sebagai pelaku seni, saya berharap seni yang berbudaya ini ditanamkan sejak sedini mungkin, khususnya untuk anak-anak kita. Itu yang pertama. Kedua, tadi ngendikan ya, ternyata beliau-beliau ini bukan pemerhati seni, tapi memang seniman tulen, budayawan tulen. Terbukti punya angen-angen di Pantai Selatan tadi. Jadi keyakinan saya, orang seniman itu orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Jadi harapan kita kembali ke Singhasari. Saya punya harapan satu, seni budaya, tradisi ini harus ditanamkan sejak sedini mungkin. Kedua, yang lupa ingatkan, yang tertinggal kita jemput, yang tidak tahu kita kasih tahu, bahwa peradaban itu bangkitnya dari Singhasari ini. Ya, waduh. Memang sudah bagus sekali ya. Saya pikir tidak usah dijelaskan. Tadi penjelasannya sudah di depan, tadi sudah sangat matang banget. Nah, para penonton Damati TV yang kami muliakan, saking semangatnya, semangat Singosari bangkit tadi itu tidak pernah berhenti. Mungkin ada yang salah, ada yang keliru. Oleh karena itu mohon maaf sebesar-besarnya, diluruskan sendiri-sendiri ya. Terima kasih Bu Edi, Pak Edi, Mas Joko. Sampai ketemu dalam kesempatan. Dan penonton Damati TV yang kami muliakan, jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan Senin jam 4 sore di depan Jejak Kijati di Damati TV. Rahayu. Adikku sing bagus-bagus dhewe.